Halo guys, kembali lagi di channel DHP Production. Pada Senin malam, kali ini gue akan melanjutkan film series Kakegurui live action episode kedua. Mari kita mulai. Cerita diawali dengan Jabami yang mengatakan akan mempertaruhkan 1000 chip yang berarti 10 juta yen. Jabami pun mengeluarkan uang cash dari dalam tasnya. Semua orang kaget melihat Jabami memiliki uang sebanyak itu dan akan dipertaruhkan dalam satu babak. Sotome pun mengatakan apakah dia bodoh, bahkan lebih dari bodoh, yaitu sinting. Jabami berkata, bukankah ini menjadi tambah seru? Menurut Jabami, kegilaan itu adalah hakikat dari perjudian. Dalam dunia kapitalis, uang itu sama harganya dengan nyawa. Orang tidak akan mempercayakan nasibnya pada keberuntungan. Akan tetapi, alasan orang tetap datang ke kasino adalah untuk mendapatkan rasa kepuasan yang akan didapat karena telah mempertaruhkan hidupnya. Dan Jabami pun berkata, judi itu kalau semakin gila, maka akan semakin seru. Jabami pun bertanya kepada Sotome, kenapa? Apakah kamu jadi merasa takut? Sotome terpancing dan menjawab, oke, akan aku layani perjudian 10 juta yen. Jabami pun tertawa dan semakin berdebar-debar. Lalu dia berkata, ayo kita judi gila-gilaan. Sujui membuka episode 2 dengan berkata di depan kamera, benar-benar edan. Hanya judi suit sampai bertaruh 10 juta yen. Kamu tidak akan menang, Jabami Yumeko. Jabami pun kelihatan tersenyum dan sangat santai sambil bercermin menggunakan cerminnya. Jabami berkata sambil bercermin, berjudi dengan nominal yang besar bikin berdebar-debar kan? Sotome menjawab, iya. Jabami menjawab, maksudku bikin deg-degan. Sotome menjawab, iya. Jabami berkata, maaf, sepertinya berdebar-debar lebih cocok. Dalam hati, Sotome berkata, terserahlah, yang mana saja, jangan sok santai. Pertandingan pun dimulai. Para murid kelas sudah memasukkan kartu suit yang sudah digambar ke dalam kotak. Jabami dan Sotome mengambil kartu suit dalam kotak tersebut. Dalam hati, Sotome berkata bahwa dia sudah memerintahkan budak-budaknya untuk memvoting gunting dan batu. Dan berarti jika Sotome mendapatkan batu, maka dia akan menang. Sotome pun mendapatkan 1 gunting dan 2 batu di tangannya. Lalu muncul bayangan dirinya yang menyatakan dia sangat bahagia dan senang karena berpikir pertandingan itu sudah jadi miliknya dan dia akan memenangkannya. Lalu tiba-tiba Jabami berkata, kamu pikir aku tidak tahu? Jabami pun berkata bahwa teman-temannya telah bekerja sama dengan Sotome. Sotome pun mengelak. Apa katamu? Jabami berkata, pada waktu perjudian 500.000 yen, di babak pertama kamu mengeluarkan batu 2 kali, dan di babak kedua kamu mengeluarkan kertas 2 kali. Jadi wajar saja jika aku berpikir ada yang janggal. Sotome pun tampak gelisah. Jabami melanjutkan dengan mengatakan, saat taruhan kecil, kamu mengeluarkan kartu asal-asalan. Tetapi penyamaranmu sangat payah. Kamu tidak akan bisa menipu orang jika dirimu belum siap bertaruh. Sotome pun mengelak dengan berkata, apa kau bermaksud mengacaukan perjudian ini dengan berceloteh hal-hal yang tidak masuk akal? Jabami menjawab, tidak kok tidak.
Aku tidak akan melakukan hal yang sia-sia seperti itu, karena bagian serunya akan segera dimulai. Jabami pun tertawa, lalu Sotome pun berpikir, apakah Jabami percaya diri akan menang? Tetapi tidak mungkin karena dia tidak akan tahu kartu apa yang akan aku keluarkan. Sotome pun berpikir jika kertas pun sulit untuk didapatkan, sehingga jika dia mengeluarkan batu, maka dia akan menang. Sotome berkata pada Jabami untuk menghentikan celotehannya dan membuka kartunya. Jabami berkata bahwa dia sudah mengingatkannya. Lalu tiba-tiba mata Jabami pun menyala menjadi merah. Pertandingan pun dimulai. Dan hasilnya dimenangkan oleh Jabami. Dia mengeluarkan kertas, sedangkan Sotome mengeluarkan batu. Mata Sotome pun langsung melotot kecil kaget. Begitupun Sujui dan teman sekelasnya pun kaget. Jabami pun langsung menghitung total kekalahan dan kemenangan yang dia peroleh, yaitu dia mendapatkan 8,8 juta yen dan berharap Sotome dapat langsung membayarnya. Sotome langsung panik. Jabami berkata bahwa tadi Sotome mengatakan jika tidak ada uang, berarti omongan tidak bisa dipercaya. Dan berarti Sotome bisa membayarnya kan? Sotome menjawab, kalau sekarang dia tidak ada uangnya. Apakah kau bisa menunggu beberapa hari lagi? Jabami pun menawarkan, apakah kamu mau mengembalikan uangnya dengan berjudi kembali? Sotome pun langsung ketakutan dan bersembunyi. Jabami pun pamit pulang. Minasama gokigenyo. 明日から本当の同級の仲間に入れてくださいね. Di luar kelas, Sujui memanggil Jabami dan bertanya kenapa tadi kamu mengeluarkan kertas. Seakan sudah tahu Sotome akan mengeluarkan batu. Jabami menjawab, itu mudah. Dia berkata langsung mengetahui kalau Sotome memanipulasi votingnya dan sangat bersyukur karena tahu seberapa banyak voting yang dimanipulasi olehnya. Sujui bertanya kembali, bagaimana caranya? Jabami menjawab bahwa dia berasumsi ada 20 orang yang bekerja sama dengan Sotome. Lalu, jika tidak ada yang memerintah 20 orang tersebut, maka cara curangnya tidak akan bekerja. Tetapi, tidak ada cara khusus pada kartu yang akan dikeluarkan oleh Sotome. Dan jika 20 orang tersebut mengingat pola tertentu untuk memvoting kartu, tentu saja sulit. Sotome pun tidak memberikan tanda kepada mereka. Apakah melalui suara? Tidak, bukan juga melalui suara. Berarti yang memberikan tanda adalah orang selain Sotome. Pada saat itu, mata seisi kelas tertuju pada satu tempat, yaitu orang di belakang Jabami. Yang tidak lain adalah Sujui. Jabami pun mengatakan sisanya mudah, bahwa Jabami hanya perlu memperhatikan tanda apa yang akan Sujui berikan dari belakang Jabami menggunakan cermin tangan. Sujui pun langsung meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia ada hutang pada Sotome dan Poche harus patuh. Jabami pun memberikan sejumlah uang kepada Sujui sebagai tanda terima kasihnya. Lalu, Jabami pun pulang. Sujui mengejar Jabami dan bertanya satu hal lagi, yaitu
最後にパーを引けたのはなんで Kenapa Jabami bisa mendapatkan kertas di babak terakhir? Padahal kemungkinan besar hanya ada 2-3 saja. Jabami pun menjawab kalau itu hanya keberuntungan. Sujui kaget dan berkata, berarti kau tidak yakin akan はなかっ menang. たただの偶然に1000万かけたってこと Jabami berkata 私は kalau dia membenci perjudian yang diketahui sudah mutlak 絶 akan 対に menang. 負ける勝負も Lalu Jabami pun pulang. 嫌いなんです。また明日。 Sujui pun berkata さっきの勝負 bahwa Jabami bukan orang 疑 normal ったさった karena bisa saja Saotome mengganti kartu karena menyadari bahwa Jabami sudah mengetahui kecurangannya. Scene selanjutnya diperlihatkan seorang siswi yang membicarakan siapa Jabami Yumeko. 賭け狂いだ Sujui berkata bahwa Jabami Yumeko adalah seorang penggila judi. Keesokan harinya, Sujui masih tidak mempercayai bahwa di hari pertama Jabami pindah sekolah, dia bertaruh 10 juta yen. Lalu mengetahui cara curang dan mengalahkan Saotome Mary. Jabami pun datang dan mengucapkan selamat pagi yang mengagetkan Sujui. おはようございます。今日も一日よろしくお願いいたしますね。鈴井さん。ジャバミさん Jabami pun ingin dipanggil Yumeko karena sudah berteman dengan Sujui. 私たち夢子。ジャバミさん Sujui pun telah bebas dari Pochi 生徒会に dan berterima kasih kepada Jabami. ありがとう Di dalam kelas, Saotome pun dibully oleh teman-temannya karena kalah dengan Jabami dan menjadi Miki. 早乙女さん、これは一体 Saotome kesal. 何があったのですか？ Lalu dia melihat Sujui sudah tidak menjadi Pochi lagi. あんたに負けたせいでこうなってんだよ。僕ポチ抜けか。Skin selanjutnya diperlihatkan siswi yang mengatakan bahwa Sumeragi Itsuki akan berjudi melawan Jabami Yumeko. Ternyata siswi tersebut adalah salah satu dari anggota OSIS dan kita diperlihatkan satu persatu anggota OSIS tersebut. 早乙女の件びっくりしたよね Sujui membicarakan tentang sekolah SMA Hiyako kepada Jabami bahwa kemampuan berjudi adalah segalanya. 百花王学園では Di sini, orang-orang yang jago judi berkumpul ギャンブルが dan yang lemah akan menjadi sasaran. 弱い人間は迫害の対象 Tetapi, になる menurut Sujui, sekolah ini sebelumnya tidak terlalu parah. Sekolah ini berubah sejak 2 tahun yang lalu. Sejak ketua OSIS yang sekarang berkuasa, dia menjadi ketua OSIS saat masih tahun pertama. Lalu, Sujui menjelaskan bahwa jabatan ketua OSIS bukan berdasarkan dari pemilihan, tetapi dari berjudi. 1年生で会長。そんなこと可能なのですか？ 実は Berjudi dengan jabatan ketua OSIS menjadi taruhannya. 当時の生徒会長と会長の座をかけてギャンブルをしたんだ
dan dia menang. Lalu, setelah menjadi ketua, 彼女は勝った。 dia melakukan reformasi. そして生徒会長になった彼女は Sistem peringkat sebutan Pochi dan Miki mulai berlaku sejak saat itu. Kemudian, tindakan diskriminasi pun semakin terlihat. Jabami tiba-tiba merasa senang dan bersyukur telah pindah ke sekolahan ini, dan dia pun tidak henti-hentinya bertanya kepada Sujui tentang perjudian apa saja yang ada di sekolahan itu. Sujui pun menghentikan pembicaraan Jabami yang sudah bergairah membicarakan judi, dan Sujui kembali mengatakan kepada Jabami untuk tidak berjudi karena belajar dari pengalaman Sujui, jika kalah maka akan menjadi peliharaan. Sujui juga memperingatkan untuk tidak berjudi melawan OSIS karena OSIS semuanya jago berjudi dan semua orang mengakuinya. Tiba-tiba ada seorang siswi yang menghampiri mereka. Dia adalah Sumeragi Itsuki. Dia adalah anggota OSIS. Jabami pun memperkenalkan dirinya. じゃばみ由美子です。よろしくお願いいたしますね。さあ行こう行こう。先輩、 Sumeragi Atas tuh langsung gambar menantang shimasen ka? Jabami berjudi. Sujui pun panik dan berkata, "Maaf ya, Jabami sudah mau pergi dari sini." Tiba-tiba, Jabami langsung menerima tantangan Sumeragi dengan perasaan senang. Sujui pun kaget. Dijelaskan Sujui bahwa Sumeragi Itsuki adalah pendonasi nomor 1. Dia mendonasikan uang dalam jumlah besar dan menjadi anggota OSIS. Ayahnya adalah pemilik perusahaan mainan besar di Jepang. Dia benar-benar sangat kaya. Sumeragi pun berkata bahwa Jabami sedang ramai dibicarakan karena baru saja pindah sekolah di hari pertama, tetapi sudah bisa mengalahkan Sotome Meri dengan mutlak. Sujui berkata bahwa Sumeragi jago berjudi dan tidak pernah kalah jika berjudi dengan kartu. Jabami pun senang ketika mengetahui Sumeragi belum pernah kalah. Jabami langsung memuji Sumeragi. Lalu Sujui pun melanjutkan ada gosip lainnya yang mengerikan tentangnya. ギャンブルの種目なんですけど、ダブル Sumeragi Itsuki pun mengajak bermain konsentrasi ganda. Sujui dan para siswa-siswi lain pun yang ikut menonton langsung kaget. Tetapi ternyata Sujui tidak mengetahui permainan itu. Taruhan yang dipertaruhkan adalah 20 juta yen dengan menggunakan chip OSIS yang satu chipnya bernilai 1 juta yen. Sujui langsung kaget dan berkata kepada Jabami untuk menolaknya. Jabami pun mengatakan kalau dia tidak mempunyai uang sebanyak itu. Namun, Sumeragi Itsuki berkata akan meminjamkan uang 20 juta yen kepada Jabami. Dan Jabami pun menerimanya dengan senang hati. 成立ですね。 Di akhir film, Sujui bertanya, Jabami Yumeko, ジャバミエメコ siapakah dirimu? 君は何者？ Bersambung. Jika kalian suka dan penasaran kelanjutan film ini, ditunggu episode 3-nya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng, like, dan komennya ya. Terima kasih.